Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang bencana gempa bumi. Jadi, apakah teman-teman sudah tahu apa itu gempa bumi? Jadi, gempa bumi adalah getaran yang dirasakan di permukaan bumi yang disebabkan oleh gelombang sistemik dari sumber gempa di dalam lapisan kulit bumi. Pusat atau sumber gempa bumi yang letaknya di dalam bumi disebut hipocentrum. Daerah permukaan bumi ataupun di dasar laut yang merupakan tempat pusat getaran bumi merambat disebut epicentrum. Jadi jangan kebalik ya teman-teman. Kemudian selanjutnya, apakah teman-teman sudah tahu penyebab gempa bumi? Dari penyebab gempa bumi ini ada 4 macam penyebab gempa bumi ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada gempa vulkanisme. Jadi gempa vulkanisme ini terjadi karena meletusnya Gunung Merapi. Kalau Gunung Merapi akan meletus, timbullah tekanan gas dari dalam sumbat kawah. Tekanan itu menyebabkan terjadinya getaran yang disebut gempa bumi. Kemudian yang kedua itu ada gempa runtuhan. Nah, gempa runtuhan ini terjadi karena guguran atau runtuhan tanah atau runtuhnya bagian atas litosfer karena sebelah dalam berongga. Daerah yang terjadi gempa guguran adalah daerah tambang yang berbentuk terowongan, pegunungan kapur, atau lubang di dalam penggunungan kapur. Kemudian yang ketiga itu ada gempa tektonik. Gempa tektonik ini disebabkan oleh gerak lempeng tektonik dan merupakan akibat dari gerak orogenetik. Daerah yang sering kali mengalami gempa ini adalah daerah pegunungan lipatan muda, yaitu daerah rangkaian Mediterania dan rangkaian sirkum Pasifik. Nah teman-teman, bahaya gempa ini besar sekali loh, sebab lapisan bumi dapat mengalami lipatan patahan, retakan atau bahkan bergeser. Karena gempa ini selalu mengakibatkan pergeseran muka bumi, maka gempa ini disebut juga dengan gempa dislokasi. Kemudian yang keempat yaitu ada gempa ledakan nuklir. Gempa ini terjadi disebabkan oleh peledakan nuklir yang pada umumnya peristiwa ini terjadi pada negara-negara yang sedang perang atau yang melakukan percobaan hasil rakitannya. Kekuatan gempa ini tergantung dari kekuatan dari hantaman nuklir tersebut ya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung aja membahas tentang akibat yang timbul atau dampak yang timbul akibat gempa. Itu ada 2 macam ya guys. Yang pertama itu ada dampak fisik. Apa saja contoh dari dampak fisik dari gempa bumi ini? Jadi yang pertama itu ada bangunan roboh, kebakaran, jatuhnya korban jiwa, tanah longsor akibat goncangan, permukaan tanah menjadi merekat dan jalan menjadi putus-putus, gempa dasar laut yang menyebabkan tsunami. Kemudian yang kedua ada dampak sosial. Contoh dari dampak sosial itu apa saja? Yaitu ada kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar atau yang dapat menimbulkan tsunami yang besar, dapat melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan lain-lain. Kemudian kita langsung saja membahas tentang kesiapsiagaan gempa bumi. Kira-kira menurut teman-teman penting nggak sih kita harus bersiap-siap atau siap siaga sebelum terjadinya gempa? Nah, kira-kira apa saja ya yang harus kita siap siagakan? Jadi yang pertama itu kita harus melindungi diri kita sendiri. Kemudian kita harus meninggalkan apapun yang sedang kita kerjakan. Kemudian mengetahui lokasi assembly point dan lapangan terbuka yang terdekat. Kemudian ikuti latihan penyelamatan diri. Kemudian menjaga komunikasi dan tetap tenang, tidak boleh panik. Kemudian hal apa saja yang harus kita lakukan ketika berada di dalam ruangan dan sedang terjadi gempa bumi? Yang pertama, kita harus segera keluar dari bangunan jika berada di dalam gedung atau rumah. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh panik. Kemudian yang ketiga, jauhi bangunan yang tinggi, pohon besar dan tiang listrik. Kemudian yang keempat, jauhi barang-barang yang mudah tergelincir dan kaca-kaca yang pecah. Kemudian yang kelima, kita wajib lari ke tempat yang terbuka.
Eh, Sebelum saya akhiri, dapat saya simpulkan presentasi saya kali ini, yaitu gempa bumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan dislokasi pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Nah, terjadinya gempa bumi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya ada vulkanik, tektonik, runtuhan, dan nuklir. Akibat yang ditimbulkan gempa bumi yakni menimbulkan kerusakan bangunan, sarana prasarana, seperti jalan raya dan lain-lain. Upaya penanggulangan yang dapat kita lakukan yakni dengan membuat bangunan yang sesuai standar atau membuat bangunan tahan gempa, terutama di daerah yang rawan gempa. Mitigasi saat terjadinya gempa bumi yang paling utama adalah hindari kepanikan. Jika ada di dalam ruangan, berlindunglah di bawah kolong meja. Dan jika di luar ruangan, jauhi tiang listrik dan pohon ya teman-teman. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.